Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulivita Nurfadila Putri dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan umat. Yang pertama ada pengertian pemimpin. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan persoalan keseharian dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berusaha, berbangsa, dan bernegara. Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia telah meletakkan persoalan pemimpin dan kepemimpinan sebagai salah satu persoalan pokok dalam ajarannya. Pentingnya kepemimpinan dalam Islam dapat dijumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang mengisyaratkan bahwa khalifah atau pemimpin adalah pemegang mandat Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah dan kepemimpinan langit di muka bumi. Dan pada surat An-Nisa ayat 59 menunjukkan ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin harus dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Selanjutnya ada karakteristik dan akhlak pemimpin. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 32 yang artinya, "Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." Yang kedua, beriman dan beramal solih. Yang ketiga, melaksanakan sholat. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kelak akan memerintah pembesar-pembesar yang kebijaksanaannya ada yang kamu kenal baik dan tak baik. Maka siapa membenci yang tidak baik, lepaslah dia daripada dosa, bahkan barang siapa mengingkarinya, selamatlah dia. Tetapi barang siapa yang rela, bahkan mengikuti yang tidak baik, maka berdosalah ia. Sahabat bertanya, bolehkah membunuhnya? Nabi menjawab, tidak selagi bersolat. Hadis riwayat Muslim 4:18-20. Yang keempat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memimpin dengan kitabullah dan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekalipun hanya seorang hamba yang dijadikan pemimpin yang memerintah kamu, tetapi sesuai dengan kitabullah, maka hendaklah kamu dengar dan mentaatinya." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, adil. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang ketujuh, memerintah kepada ketaatan dan kebaikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah pada sesuatu yang makruh atau perkara yang baik pada syara." Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang kedelapan adalah amanah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahuinya." Yang kesembilan adalah benar, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." 10. Berilmu. Seperti firman Allah, "Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun." Surat Ar-Rum ayat 29. Yang ke-11, tidak zalim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sejahat-jahat pemimpin adalah pemimpin yang zalim, maka janganlah kamu termasuk daripada golongan mereka." Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang ke-12 adalah tidak melampaui batas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 151, "Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas." Yang ke-13 adalah
tidak menyesatkan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 67-68 yang artinya, dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar." Yang ke-14 adalah mengutamakan agama, keimanan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 23 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak kamu dan saudara-saudara kamu sebagai pemimpin-pemimpin atau pelindung sekiranya mereka mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan sesiapa yang menjadikan mereka pemimpin kamu, maka mereka itu adalah orang yang zalim." 15. Tidak mengutamakan kenikmatan dunia. Seperti firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 116 yang artinya, "Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa." 16. Tidak mementingkan diri sendiri. Nabi SAW bersabda, "Sepeninggalanku nanti akan ada pembesar-pembesar negara yang mementingkan diri sendiri dan bertindak dengan tindakan yang tidak kamu suka." Selanjutnya ada larangan bagi para pemimpin. Rasulullah SAW tidak akan mengangkat seseorang untuk meminta-minta jabatan, bahkan melarang untuk berambisi untuk menjadi pejabat pemerintahan. Sebagaimana yang terkandung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, "Aku mendengar Rasulullah SAW berdoa di rumahku. Katanya, 'Wahai Allah, siapa yang memegang suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah ia. Dan orang yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolonglah ia.'" Selanjutnya, Muhammad SAW sebagai pemimpin sistem pendidikan holistik, hukum, dan sosial politik. Yang pertama ada living model Rasulullah SAW. Salah satu faktor penting kejayaan pendidikan adalah karena beliau menjadikan dirinya sebagai model teladan bagi umatnya. Rasul adalah Al-Quran yang hidup. Beliau adalah pelaksana semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Sekolah atau sistem pendidikan Rasulullah SAW belum mengeluarkan ijazah. Nilai tertinggi murid-muridnya terletak pada tingkat ketakwaan. Ukurannya terletak pada akhlak dan amal soleh yang dilakukan oleh masing-masing sahabat. Dengan demikian, output sistem pendidikan Rasulullah SAW adalah orang yang langsung beramal, berbuat dengan ilmu yang didapat karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena yang lain. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan di masa Rasulullah SAW. Yang pertama ada Darul Arqam atau pendidikan awal ketika Islam mulai berkembang di Mekah. Yang kedua, masjid, yaitu tempat ibadah dan penyebaran dakwah. Yang ketiga ada sufah, yaitu ruang atau bangunan yang bersambung dengan masjid. Yang keempat ada kutab, yang didirikan oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam dan bertujuan untuk memberi pendidikan kepada anak-anak. Yang ketiga, ada lembaga-lembaga pendidikan pasca Rasulullah SAW. Yang pertama ada perpustakaan umum, yaitu untuk keperluan orang banyak. Perpustakaan semi umum biasanya dimiliki khalifah atau raja-raja yang dibangun di kompleks istana. Perpustakaan khusus, yaitu perpustakaan pribadi yang tidak digunakan oleh publik. Yang kedua ada madrasah, yang didirikan sebagai pengganti masjid-masjid yang sudah tidak dapat menampung keperluan pendidikan dari segi bangunan maupun fasilitas. Selanjutnya ada politik Rasulullah SAW. Yang pertama,
ada kebijakan sosial dan politik Rasulullah pada periode Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan beberapa terobosan untuk membangun masyarakat sesuai misi kerasulan, yaitu mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, membuat konstitusi Madinah, kesetaraan bagi semua warga, peningkatan pendidikan, dan melakukan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yaitu kemenangan diplomasi politik dan mengirimkan utusan-utusan diplomatik kepada para penguasa. Selanjutnya, ada politik ekonomi. Yang pertama, memfungsikan Baitul Mal, yaitu tempat pengumpulan dana atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam. Fungsi dari Baitul Mal di sini adalah sebagai mediasi kebijakan fiskal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pendapat negara Islam hingga penyalurannya. Yang kedua, ada pendapatan nasional dan partisipasi kerja, peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja dengan mempekerjakan kaum Muhajirin dan Ansor. Lalu selanjutnya ada kebijakan pajak, dikeluarkan pemerintah Muslim berdasarkan jenis dan jumlahnya atau pajak proporsional. Yang selanjutnya ada kebijakan fiskal berimbang. Untuk kasus ini, pada masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan metode hanya mengalami sekali defisit neraca anggaran belanja, yaitu setelah terjadinya Fathul Mekah, namun kemudian kembali membaik atau surplus setelah Perang Hunain. Selanjutnya ada kebijakan fiskal khusus, dikenakan dari sektor volunteer atau sukarela dengan cara meminta bantuan muslim kaya. Selanjutnya ada kebijakan pengeluaran, didistribusikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Terima kasih kepada yang telah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.